Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo Project dengan gue Joe Silaban di channel opini bolanya orang awam. Nah, hari ini sudah kembali di indahnya dan tetap dingin dan ademnya kota Perth. Uh, saya ingin berbagi sedikit mengenai Jens Raven. Ya, kita sudah dengar 1-2 hari ini Jens Raven bergabung dengan Bali United. Sebuah langkah yang mengagetkan dan mengejutkan kita semua karena selama ini kita berpikir bahwa Jens Raven baik-baik saja di Dordrecht. Tapi memang dari data yang saya kumpulkan ya, terutama melalui Wikipedia bahwa memang Raven bergabung ya dengan tim youth-nya SV Noordorp itu tahun 2021 sampai 2022, bermain 2023 7 kali, kemudian dia bergabung ke Dordrecht ya, ke Dordrecht FC Dordrecht tahun 2023 sampai 2025 dan tidak ada data yang menunjukkan bahwa Raven bermain di sana sama sekali. Jadi memang mungkin keputusan yang mengagetkan kita semua ini didasari oleh keinginan Raven bermain, mempunyai menit bermain yang lebih dan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Karena jika kita menilik permainan dia di tim U19 dan tim U20 yang total sudah diperkuatnya 17 kali dan mencetak 8 gol dan beberapa gol Raven itu adalah gol yang memang sangat bisa dibilang kritikal dan berpengaruh untuk pencapaian hasil timnas Indonesia, terutama ketika Indonesia berhasil menjuarai AFF U19 ya. Raven benar-benar luar biasa. Raven benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah penyerang yang haus gol dan dia tahu kapan harus masuk sebagai seorang penyerang yang sharp. Bahkan menurut saya secara naluri Raven ini sudah mendekati Ole Romani ya, bahkan kalau kita bandingkan Romani di klubnya dipasang sebagai false nine, bukan sebagai ujung tombak, tapi Raven seperti lebih kepada tipikal ujung tombak yang klinikal, tapi tidak egois. Nah, cukup mengagetkan mengapa Raven memilih ke Indonesia, tapi saya pikir desakan dan keperluan dia untuk lebih mengembangkan diri dan bermain, dan memang seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan warga Indonesia, WNI, pemain-pemain diaspora yang sudah berubah menjadi WNI itu kesulitan mencari klub di terutama di Belanda. Karena apa? Karena memang bagi non WNI ya, bagi non EU, non European Union country, itu pajak pemain rata-rata mencapai 50% dari gaji. Jadi jika seorang pemain tetap ingin mendapatkan penghasilan yang sama dengan ketika sebelum dia menjadi WNI atau melepaskan paspor EU-nya, itu harus bisa mempunyai dua opsi. Klubnya bersedia menaikkan gajinya, atau dia bersedia menurunkan ibaratnya take home pay-nya sehingga hanya membawa sekitar 40% lebih. Itu yang terjadi memang, yang kita sama-sama tahu. Nah, salah satunya mungkin faktor keuangan, terus kedua kesempatan menit bermain yang tidak juga didapatkan di Dordrecht, padahal Raven mempunyai satu kelebihan ya, yaitu tadi penjelasan akhirnya begitu klinikal. Nah, inilah yang membuat kita kaget, tapi ya ini adalah pemain kedua dan kemungkinan akan menjadi yang ada tambahan lagi, satu orang lagi ya, Rafael Struijk, yang kita masih menunggu kabar Rafael Struijk apakah dia benar akan bergabung dengan Dewa United atau tidak. Tapi berita James Raven bergabung dan langsung sudah menandatangani kontrak ini cukup mengagetkan kita semua, dan banyak sentimen atau suara-suara negatif yang dihasilkan, yang beredar di grup-grup WhatsApp, di komunitas-komunitas, bahkan netizen yang mempertanyakan keputusan dari Jens Raven untuk bermain ke Indonesia, ke BRI Super League, yang memang klub kita ini banyak terkenal punya banyak klub bagus seperti Bali United, Dewa United, Persib Bandung, Persija Jakarta. Jordi baru saja bergabung Persija, namun selalu seperti kehilangan gigi atau ya kehilangan tajinya jika bermain di antar klub ASEAN dan Asia. Nah, dengan adanya Raven di Bali United, saya pikir ini akan membawa suatu efek atau dampak yang bagus buat Jens Raven dan juga buat Bali United sendiri. Namun memang ya mesti kita lihat ke depannya, apakah Jens Raven berhasil membuktikan diri, memaksimalkan potensinya. Sangat disayangkan masih usia 19-20 tahun sudah bermain ke liga ini ya. Ya, Raven karena 2005 berarti
12 Oktober baru baru berusia 19 tahun. Namun saya pikir begini, setiap pemain yang memutuskan untuk main ke BRI Super League dari zaman dulu, ketika mulai kita lihat Stefano Lillipali, kemudian kita bisa melihat bagaimana setelah itu Ezra Walian dan Jordi Amat dan Jens Raven terakhir ini. Jens masih di umur yang sangat muda ya. Nah, pemain-pemain seperti ini pasti sudah memperhitungkan untung ruginya bagi karir dia, bagi kehidupannya, bagi penghasilannya, dan bagi perkembangan permainannya. Karena memang ya kita semua tahulah kualitas BRI Super League ini memang tidak masih di bawah ya secara peringkat, apalagi di bawah Thai League atau di bawah bahkan Singapore League, di bawah Liga Vietnam. Nah, inilah satu hal yang memang menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Tapi whatever it is, keputusan sudah diambil dan saya pikir Jens tidak mengambil keputusan ini tanpa tahu apa dampak dan efek atau tantangan yang akan dihadapi bermain di BRI Super League. Jadi saya pikir kita semua harus juga bisa membuka mata dan hati lebar-lebar untuk keputusan ini diambil bukan dalam arti Jens sedang ditipu atau di-scam, enggak. Tapi Jens sadar apa yang dilakukan, dia sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya. Dan mari kita mendoakan yang terbaik, kita berdoa agar dia bisa maksimal di BRI Liga 1, siapa tahu, who knows, itu menjadi sebuah bounce back untuk dia kembali ke klub-klub Asia atau bahkan klub-klub Eropa, mungkin klub-klub Middle East atau bahkan mungkin klub MLS, we never know, atau A-League, walaupun peringkatnya masih juga di bawah Liga Thailand, tapi secara permainan tim-tim A-League bisa dibilang juga cukup baik ya dibandingkan BRI Super League. Nah, siapa tahu ya, jadi mari kita mendoakan yang terbaik, mari mendoakan bahwa Jens akan maksimal dan bisa mencapai mimpinya melalui langkah yang diambil saat ini bergabung dengan Bali United. Dan sukses selalu Jens Raven, sukses buat Bali United, dan until next time.